Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Maraknya pembicaraan dan perdebatan, diskusi, seminar terkait tema perhabiban, masalah Habib yang tiba-tiba mencuat, tiba-tiba marak diskusi-diskusi yang seolah-olah menyudutkan keturunan Rasulullah. Padahal tidak ada seorang pun yang membenci keturunan Rasulullah. Kalau memang benar-benar beriman, yang menjadi persoalan, apakah mereka yang mengaku keturunan Rasulullah memang benar-benar keturunan Rasulullah? Itu yang dipermasalahkan, bukan soal keturunannya. Ini berkaitan dengan sanad. Seorang ulama tentunya dari kalangan dulunya Nahdiyin yang sekarang berkiprah dalam dakwah salafiyah, yaitu Ustadz Zainal Abidin, dalam sebuah paparannya terkait dengan masalah Habib itu yang disebutkan 90% bohong gitu. Jadi 90% itu penuh dengan kedustaan. Tapi mari kita dengar pendapat beliau itu agar kita lebih jelas lagi menangkap keterangan dari beliau sebagai narasi. Seseorang mengaku masih keturunan di silsilah keluarga Nabi Muhammad. Mereka mempunyai ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Ya, orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu buahnya istrinya, kalau nggak salah 25, ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali, Hasan Husain, ya. Itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Itu kan? Tentang masalah silih, bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar, ya, nggak ada yang benar. Itu dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Yang benar yang nggak ngaku itu, yang benar ya nggak usah ngaku-ngaku. Nanti buktikan aja, Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turunan Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Nah sekarang ini ada yang mengaku turunan Rasulullah, ini dari sisi mana, dari arah mana, itu semuanya masih kabur. Adapun sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan juga tidak ada pentingnya. Abu Jahal lebih hebat Pak, pamannya langsung. Ya, kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu pekcer, karena masih dekat sekali dengan Rasulullah, nasabnya dan rumahnya. Begitu. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga. Itu
paparan beliau yang banyak mengandung pelajaran kepada kita. Menurut beliau itu Husain memiliki lebih 25 istri. Bayangkan kalau 25 istri, yang benar-benar keturunan Rasulullah itu yang mana gitu. Jadi itu Husain ya. Itu dulu di zamannya masih ada Husain. Dan itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib-habib ini yang ada sekarang menurutnya itu dari selir yang mana? Jadi selir yang mana gitu. Nah, yang dipersoalkan dan diperbincangkan lagi dan diangkat itu berkaitan dengan Ba'alawi itu. Kemarin sudah disebutkan sebagai jawaban bahwa Ba'alawi ini yaitu bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isya, itu Ahmad al-Muhajir. Ahmad Muhajir ke Ubaidillah juga bermasalah itu. Ubaidillah ke Ba'lawi juga bermasalah dari sisi sanad. Kalau diambil dari sanad Ubaidillah, Isa bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Husain bin Ali, binnya itu yang panjang ya. Nah, dari silsilah tersebut, baru dari satu silsilah, belum dari silsilah-silsilah lain. Nah, perbincangan berkaitan dengan Ba'lawi apakah keturunan Rasulullah atau bukan, inilah yang menjadi menjadi tema pembicaraan di kalangan ahli nasab seperti Kiai Haji Imaduddin, Gus Pleret itu, ada lagi namanya Gus siapa ya, banyak ya. Oh, itu ada puluhan orang menggugat Ba'alawi ini gitu. Bukan satu dua orang. Tadi ada penegasan dari Dr. Zainal Abidin, kalau 90% dari mereka yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah itu tidak benar gitu. tidak benar, karena nggak jelas ujung pangkalnya di mana gitu. Jadi mereka banyak yang ngaku-ngaku hanya, dan bukan meneruskan ajaran kakeknya, bukan meneruskan ajaran sunnah, tapi mereka bikin agama sendiri gitu. Lah buktinya sekarang di Indonesia kan kacau karena gara-gara mereka gitu ya. Ajaran-ajaran agama itu menjadi kacau. Ada yang membaca salawat sekian, kitab ini dia bikin kitab salawat, semua bikin kitab salawat gitu. Seolah-olah agama itu miliknya dia gitu. Orang-orang yang bodoh yang jadi korban. Itu ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya. Kenapa tidak mau kemudian menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah kakeknya itu gitu? Kenapa tidak mau mengajarkan ajaran sunnah? Mengapa lebih mengada-ngada? Ini namanya merusak gitu. Ini yang mungkin kemudian menyimpulkan adanya 90% kebohongan. 90% kebohongan. Coba seandainya seluruh habaib benar-benar keturunan Rasulullah dan menyampaikan seluruh ajaran Rasulullah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kan tentram umat, tidak ada masalah ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Ini enggak, kadang-kadang habibnya menjadi pelopor yaitu munculnya bid'ah di mana-mana gitu. Ini yang tentu berpersoalan ya. Nah, mari kita dengar lagi sedikit dari Ustadz Zainal Abidin. Mereka inilah yang akhirnya menjadi syajaratun nasab kaum Alawi. Nah, kaum Alawi inilah yang mengklaim mereka itu turunan Rasulullah SAW. Nah, di sini turunan Rasulullah SAW yang dari
syajaratun nasab, dari akar nasab Alawi ini memiliki beberapa gelar. Kalau di Maroko dan Afrika sekitarnya itu dikenal dengan Syarif. Adapun di kalangan orang-orang Hijaz dikenal dengan istilah Sayyid. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah Habib. Tapi semua itu sama ya, Sayyid. Ya, baik Habib, Sayyid, Syarif itu mereka semuanya menisbatkan diri kepada Alwi ibn Ubaidillah tadi. Ibnu Ahmad al-Muhajir, ibnu Isa, ibnu Muhammad, ibnu al-Uraidi, ibnu Ja'far as-Sadiq. Nah, kemudian di sana mulai terjadi spesifikasi. Rata-rata kalau mereka itu memangku satu kekuasaan, itu biasanya dijuluki dengan Syarif atau Sayyid. Makanya gubernur Mekah sebelum dinasti Saudi itu dikuasai oleh Syarif. Di antara yang paling terkenal adalah Syarif Aun. Nah, makanya di beberapa tempat seperti Kalimantan itu mereka sempat berkuasa. Makanya ada Syarif Qasim kan gitu. Dan di daerah timur juga begitu, Sulawesi dan juga beberapa tempat seperti Maluku, mereka lebih dikenal Syarif dan Syarifah. Cuma di kalangan Jawa, orang-orang Betawi itu lebih mengenal Habaib daripada Syarif, daripada Sayyid. Ya. Itu seperti itu. Nah, kapan mereka itu masuk ke Indonesia disinyalir oleh ahli sejarah itu kurang lebih abad 9 Hijriyah atau abad 14-15 Hijriyah. Masehi. Sekitar itu. Ini bersama masuknya Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang mereka notabene juga diklaim sebagai turunan Rasulullah SAW kan gitu. Nah, itu tambahan dari Dr. Zainal Abidin. Beliau seorang pakar ya, yang awalnya seorang muhajir juga, jadi Zainal Abidin al-Muhajir. Mengapa saya berani mengatakan beliau al-Muhajir? Karena beliau dari NU hijrah ke salaf. Jadi cara pemahamannya, menurutnya beliau juga adalah NU Kitabi dalam sebuah paparannya ya. Jadi menyebut dirinya adalah NU Kitabi karena NU yang fokus mengikuti alur pemikiran kitab-kitab yang muktabarah. Itu hebatnya Zainal Abidin, walaupun di kalangan NU ya juga terjadi kontroversi, itu biasa. Nah, yang menarik dari paparan beliau, memang terjadi berbagai macam masalah dari keturunan Ba'lawi itu. Tadi disebutkan dari Ba'lawi atau Alwi. Alwi itu bin dikatakan tadi Alwi bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad ya, bin Ali bin siapa itu ya, sampai ke Ja'far as-Sadiq itu lahir, sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi perbincangan dan kemudian menjadi viral di tengah-tengah masyarakat ini yaitu dari darah Ba'lawi tadi itu, darah Ba'lawi. Nah, Ba'lawi ini sebenarnya apakah memang benar dari keturunan Ahmad atau bukan gitu? Apa dari keturunan Ubaidillah atau bukan ya? Ya, ini yang menjadi persoalan. Dari Ubaidillah inilah walaupun dikatakan dalam berbagai kitab ada 3 putra ya, tapi itu menurut saya bukan dari data-data kitab Jarh wa Ta'dil, dari kitab silsilah.
itu masih menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama hadis. Karena ternyata Ubaidillah sendiri dikatakan dalam sejarah itu sebagai penganut paham ibadiyah ya. Bahkan di satu sisi memang pernah belajar itu paham Asy'ariyah dan belajar kitab Imam Syafi'i. Demikian juga Ahmad. Jadi itu terjadi perbincangan, tapi kemudian yang terjadi kepada diri Ubaidillah ini masuk ke dalam dunia sufi. Pemikiran sufi. Nah, disitulah terjadi gejolak di kalangan Ubaidillah, di kalangan pengikut Ubaidillah, dan terus yang sampai kepada darahnya tadi yang dikatakan adalah Alwi atau Ba'lawi. Nah, tentu saja inilah yang menjadi tema perbincangan di kalangan ahli nasab. Di kalangan ahli nasab ini, apakah memang Ba'lawi ini dari Ubaidillah atau bukan gitu. Nah, karena Ubaidillah sendiri menjadi salah satu trending pembicaraan, apakah juga ada hubungannya dengan Ahmad atau bukan, yaitu Ahmad Al-Muhajir ya, yang dikenal dengan Ahmad Al-Muhajir. Nah, disinilah alot dan panas perbincangan. Yang jelas sudah pasti yang disebut agama ini harus berdasarkan sanad. Kalau ingin memahami agama dengan benar, maksudnya sanad ilmu hadis tadi. Apakah Ubaidillah itu masuk dalam jajaran hadis atau bukan gitu? Apakah sanad dari Ba'lawi ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan keberadaan dari Ahmad juga itu perlu dibicarakan. Karena kitab itu baru terdapat dalam kitab itu Sajaratun Nasab tadi itu, pohon nasab ya, pohon nasab, kitab yang menjadi andalan mereka. Padahal begitu banyaknya kitab-kitab jarah wa ta'dil, kitab-kitab yang berbicara nasab, berbicara sanad. Nah, yang menjelaskan kedudukan, saya mencoba-coba mencari ya, baik dari kitabnya langsung ataupun googling itu, yaitu dari kitab nasab, dari kitab-kitab jarah wa ta'dil, sebuah nasab yaitu dari Ba'lawi tadi yang tersusun rapi, Ba'lawi misalnya sampai ke kepada Ubaidillah, dari siapa, Ahmad, dari Al-Muhajir tadi, kemudian kepada Isa, kepada Muhammad itu ya. Itu kita cari itu. Lah ternyata yang ada cuma Ahmad bin Isa, tapi Ahmad bin Isa siapa di dalam sanad tuh? Itu tidak bisa kita cermati, karena pada akhirnya bukan sanad yang diharapkan tadi yang muncul sesudah bin Isa itu. Nama lain gitu yang tak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau dilihat dari sisi sanad, hanya dari sisi nasab aja yang ada, tapi itu hanya dari beberapa kitab mereka saja, dari kelompok Ba'lawi saja kitabnya itu. Jadi kitabnya ini adalah kitab klaim namanya, yang tentu saja dibutuhkan selain kitab-kitab yaitu kitab penguat dari luar Ba'lawi. Itu kitab penguat yang menguatkan kedudukan Ba'lawi sampai Ubaidillah, sampai Ahmad, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbincangannya sampai di situ kalau kita cermati. Oleh karenanya permasalahan nasab ini memang harus selesailah, agar tidak ada kelas di Indonesia ini adalah Islamnya Habib pasti masuk surga gitu. Kata siapa gitu. Jadi saya sudah menjelaskan kedudukan Habib itu bisa saja lebih rendah dari kita. Itu menurut hadis-hadis Nabi. Karena apa? Dikatakan mambatta amaluhu lam yusri nasabuhu. Jadi siapa yang lamban amalnya,
maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Jadi nasab itu tidak akan bisa mengejar amalnya orang yang terbaik. Jadi kedudukan Habib, bahkan Fatimah sendiri mendapat teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bekal sebelum Fatimah meninggal, karena Fatimah itu akan mendapatkan tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lo nggak enak jadi putri Rasulullah itu, nggak enak jadi cucu Rasulullah. Husain sendiri ini kan mendapatkan nasihat dari Ibnu Abbas, dari Umar pada waktu sebelum terjadi pembunuhan agar menarik diri, sampai Husain mengatakan, sampai Ibnu Abbas mengatakan, jika tidak menjadi kesalahan, sudah pasti aku tarik kepalamu itu ke Mekah. Tuh. Artinya agar tidak terjadi pemberontakan pada waktu itu. Tapi Husain, orang yang prinsipnya sangat kuat tersebut, itu tidak mau, dia tetap saja berangkat. Ya, inilah yang kemudian ketika dia mengatakan meninggal itu nasib, adalah paham yang dilontarkan oleh Syiah dengan istilah nawasib, yaitu orang yang berpikir Husain adalah nasibnya. Jadi orang Syiah ini kadang-kadang tidak percaya takdir gitu. Kalau takdirnya Husain harus meninggal begini, dia nggak percaya orang Syiah. Oh, itu dibuat oleh manusia itu. Nah, jadi seolah-olah dia mendahului Tuhan gitu. Karena memang dalam dunia Syiah ini adalah dunia yang paling unik ya. Nah, barangkali itu saja berkaitan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dari banyak sekian pakar sudah mengatakan mudah-mudahan kita itu benar-benar dipertemukan nanti dengan Imam Mahdi, yang tidak ada kesangsian lagi bahwa Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah. Baru kita tahu dan kita bisa mengaku, nah inilah keturunan Rasulullah. Walaupun hadis-hadis Imam Mahdi sendiri ini terjadi pelacakan yang serius dari kalangan umat Islam. Itu saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.